Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang masa pemboikotan Rasulullah dan kaum muslimin di Makkah oleh kaum Quraisy. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku kita simak bersama-sama berikut ini. Kisah sebelum pemboikotan di Mekah, masa pemboikotan, dan berakhirnya pemboikotan adalah salah satu fase penting dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan Islam di awal kenabiannya. Sebelum pemboikotan, pada tahun ke-7 kenabian, dakwah Islam sudah mulai mengganggu posisi elit Quraisy di Mekah. Pada awalnya, orang Quraisy meremehkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh dakwah Islam semakin meluas. Banyak orang yang masuk Islam, termasuk dari kalangan bawah dan budak, sehingga mulai terjadi perubahan dalam tatanan sosial yang ada. Orang Quraisy khawatir bahwa kekuatan mereka akan goyah dan terancam oleh ajaran Islam yang membawa prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, yang berlawanan dengan tatanan sosial mereka yang penuh dengan hierarki berdasarkan status suku dan kekayaan. Upaya untuk membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari persekusi fisik terhadap para pengikut Nabi, penghinaan, hingga intimidasi. Namun, dakwah terus berlanjut dan semakin banyak orang yang menerima Islam. Melihat hal ini, para pembesar Quraisy berkumpul dan memutuskan untuk mengambil langkah lebih keras untuk mengisolasi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Masa pemboikotan. Pada tahun ke-7 kenabian, sekitar tahun 617 Masehi, suku Quraisy sepakat untuk memberlakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua suku yang masih mendukung Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak semuanya Muslim. Keputusan ini tertuang dalam sebuah piagam yang ditandatangani oleh para pemimpin Quraisy. Isinya adalah larangan keras untuk melakukan segala bentuk hubungan sosial, ekonomi, dan pernikahan dengan kedua suku tersebut. Tidak ada jual beli, bantuan makanan, atau pernikahan yang boleh dilakukan. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk Nabi Muhammad SAW, dipaksa untuk pindah dan hidup dalam keadaan terisolasi di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Syibe Abi Talib. Mereka mengalami penderitaan yang sangat berat selama masa pemboikotan. Beberapa hal yang terjadi selama pemboikotan adalah 1. Kelaparan dan kekurangan makanan. Karena dilarang berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya, suku yang diboikot mengalami kekurangan makanan. Banyak dari mereka hanya mampu makan dedaunan dan kulit-kulit binatang untuk bertahan hidup. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bahkan anak-anak dan bayi seringkali menangis kelaparan. 2. Kehilangan hubungan sosial. Tidak ada suku lain yang berani menjalin hubungan sosial dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka benar-benar diisolasi dari masyarakat. Orang-orang yang ingin membantu mereka harus melakukannya secara diam-diam karena takut pada ancaman Quraisy. 3. Kesetiaan Abu Talib. Meskipun Abu Talib, paman Nabi, bukan seorang Muslim, ia tetap setia mendukung dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Talib memimpin sukunya untuk tetap bersatu dan tidak menyerah di bawah tekanan Quraisy, meskipun kondisi mereka sangat sulit. 4. Kerjasama di antara umat Muslim. Meskipun berada dalam kondisi sulit, umat Muslim terus saling mendukung satu sama lain. Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan misi dakwahnya meskipun terbatas, dan para pengikutnya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Berakhirnya pemboikotan. Pemboikotan ini berakhir pada tahun ke-10 kenabian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya pemboikotan. 1. Protes dari kalangan Quraisy. Sebagian orang Quraisy mulai merasa bahwa pemboikotan ini tidak manusiawi, terutama ketika mereka melihat penderitaan anak-anak dan orang tua yang sangat parah. Beberapa tokoh terkemuka Quraisy seperti Hisham bin Amr,
Zuhair bin Abi Umayyah, dan Mut'im bin Adi menyuarakan protes terhadap kebijakan ini. Mereka merasa bahwa tindakan ini melampaui batas dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 2. Pembatalan piagam. Atas dorongan beberapa tokoh Quraisy yang berperi kemanusiaan, mereka mulai merencanakan pembatalan piagam pembaukotan. Dikisahkan bahwa piagam tersebut digantung di dalam Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan kutukan, sehingga piagam itu rusak dimakan rayap, menyisakan hanya nama Allah yang tertulis. Ketika piagam tersebut dilihat kembali oleh Quraisy, mereka terkejut melihat kondisinya yang rusak. Ini menjadi momen yang mendorong mereka untuk menghentikan pemboikotan. 3. Tekanan moral dan sosial. Selain rayap yang memakan piagam, tekanan dari beberapa tokoh Quraisy yang merasa malu dan terhina oleh kebijakan pemboikotan ini juga berperan penting. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengakhiri boikot. 4. Kekuatan solidaritas. Meskipun berada di bawah tekanan berat, Bani Hashim dan Bani Muthalib tetap bersatu. Kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan keteguhan hati dalam menghadapi penderitaan akhirnya membuahkan hasil, yaitu berakhirnya pemboikotan tersebut. Akhir-akhir pemboikotan. Setelah pemboikotan berakhir, Bani Hashim dan Bani Muthalib dapat kembali ke Mekah. Namun, masa ini juga ditandai dengan ujian besar lainnya bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah pemboikotan, paman Nabi, Abu Talib, wafat. Kematian Abu Talib menjadi kehilangan besar bagi Nabi, karena dia adalah pelindung utama yang menjaga Nabi dari serangan fisik Quraisy. Tak lama kemudian, Khadijah, istri tercinta Nabi, juga wafat. Tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Kesedihan, Am al-Huzn, karena kehilangan 2 sosok penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, setelah berakhirnya pemboikotan, dakwah Islam mulai mendapatkan momentum baru. Nabi Muhammad SAW kemudian memulai perjalanan ke Taif untuk mencari dukungan, meskipun menghadapi penolakan di sana. Namun, masa-masa setelah pemboikotan menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak dapat dihentikan dengan pemboikotan atau tekanan fisik, dan justru semakin mengakar kuat di hati para pengikutnya. Pada akhirnya, meskipun masa pemboikotan merupakan salah satu fase terberat dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, hal ini juga menunjukkan keteguhan hati umat Islam dalam menghadapi cobaan dan kezaliman. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah pemboikotan di Mekah berakhir, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin sulit karena kehilangan 2 pendukung terbesarnya. Pamannya Abu Talib, yang melindunginya dari tekanan fisik Quraisy, dan istrinya Khadijah, yang menjadi pendukung emosional dan finansial. Tahun tersebut dikenal sebagai Tahun Kesedihan, Am al-Huzn. Dalam situasi yang sangat berat ini, Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan misinya untuk menyebarkan dakwah Islam. Perjalanan ke Taif. Mekah pada saat itu masih sangat tidak ramah terhadap Islam, dan Nabi Muhammad SAW menghadapi kesulitan besar dalam menyebarkan ajarannya. Untuk mencari dukungan di luar Mekah, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berdakwah ke Taif, sebuah kota yang terletak sekitar 90 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota yang strategis, dihuni oleh suku Bani Thaqif, yang terkenal kaya dan berpengaruh. Nabi Muhammad berharap bisa mendapatkan dukungan dari penduduk Taif untuk melindungi Islam dan memberinya ruang untuk berdakwah tanpa tekanan seperti yang ia alami di Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ini bersama dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat dan sahabat setia beliau. Mereka berdua berjalan kaki menuju Taif, menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Sesampainya di Taif, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada para pemimpin suku Bani Thaqif,
memperkenalkan ajaran Islam dengan harapan bahwa mereka mau menerima dan mendukungnya. Penolakan di Taif. Namun, sambutan yang diterima Nabi Muhammad SAW di Taif sangat mengecewakan. Para pemimpin Bani Thaqif tidak hanya menolak ajaran Islam, tetapi juga mengejek dan merendahkan beliau. 3 pemimpin utama Taif, yaitu Amr bin Umayyah, Mas'ud bin Amr, dan Habib bin Amr, menolak mentah-mentah ajakan Nabi. Mereka tidak hanya menolak untuk menerima dakwah beliau, tetapi juga mempermalukan Nabi dengan berkata bahwa jika benar dia adalah seorang Nabi, mereka tidak akan berani menentangnya. Namun jika tidak, berbicara dengannya adalah hal yang sia-sia. Bukan hanya itu, mereka kemudian memerintahkan para penduduk dan anak-anak di Taif untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota tersebut. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah diserang oleh kerumunan orang yang melempari mereka dengan batu, hingga Nabi terluka dan darah mengalir dari tubuh beliau. Zaid mencoba melindungi Nabi dengan tubuhnya, tetapi mereka berdua tetap mengalami luka yang cukup parah akibat serangan tersebut. Nabi Muhammad SAW akhirnya terpaksa meninggalkan Taif dalam keadaan penuh luka dan keletihan. Doa di kebun anggur. Setelah keluar dari Taif, Nabi Muhammad SAW berlindung di sebuah kebun anggur milik 2 orang bersaudara, Utbah dan Syaibah, yang secara kebetulan adalah orang Quraisy dari Mekah. Meskipun mereka tidak menerima Islam, mereka merasa iba melihat keadaan Nabi Muhammad SAW yang terluka. Mereka mengirim seorang pelayan Kristen bernama Addas untuk membawa makanan dan minuman kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini terjadi momen penting ketika Addas, seorang pria yang berasal dari Niniwe, sekarang Irak, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyebutkan asal Addas, Niniwe, Nabi menceritakan bahwa Niniwe adalah tempat Nabi Yunus As, salah satu nabi dalam tradisi yang juga diakui oleh Addas. Percakapan ini membuat Addas tersentuh, dan ia segera menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kesabaran, meskipun baru saja menghadapi kekerasan yang menyakitkan. Beliau memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Sang Pencipta. Dalam doanya, Nabi Muhammad SAW tidak meminta kehancuran bagi penduduk Taif yang telah menyakitinya, tetapi malah meminta hidayah dan ampunan bagi mereka. Dukungan ilahi, malaikat gunung. Setelah doa tersebut, datanglah malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kabar bahwa Allah telah mendengar doa dan penderitaan Nabi. Malaikat Jibril juga membawa serta malaikat penjaga gunung. Malaikat gunung berkata bahwa jika Nabi Muhammad SAW menginginkan, ia bisa menjatuhkan gunung-gunung di sekitar Taif untuk menghancurkan kota tersebut sebagai balasan atas perbuatan kejam penduduknya. Namun, dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut. Beliau justru berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada penduduk Taif dan berharap bahwa dari keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menerima Islam dan mengabdi kepada Allah. Sikap sabar dan pemaaf Nabi ini menjadi contoh luar biasa dari akhlak beliau yang mulia. Kembalinya ke Mekah. Setelah peristiwa di Taif, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Namun, beliau menghadapi masalah karena kaum Quraisy masih memusuhi dan melarangnya masuk tanpa jaminan perlindungan. Pada akhirnya, seorang tokoh Quraisy yang terhormat, Mut'im bin Adi, memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun bisa kembali ke Mekah dengan aman. Meskipun perjalanan dakwah ke Taif tampak gagal secara langsung, namun peristiwa ini menunjukkan keteguhan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian. Penolakan dan kekerasan yang dihadapinya di Taif menjadi bukti bahwa dakwah Islam akan menghadapi tantangan besar,
Tetapi kesabaran dan keyakinan yang kuat pada pertolongan Allah tetap menjadi pegangan utama Nabi. Dampak jangka panjang dari perjalanan ke Taif. Meskipun penduduk Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW pada awalnya, di kemudian hari Taif akan menjadi salah satu kota yang menerima Islam secara penuh. Setelah Fathu Mekah, Bani Thaqif yang sebelumnya menentang Islam akhirnya menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini membuktikan bahwa doa Nabi Muhammad SAW agar penduduk Taif diberi petunjuk akhirnya terkabul, meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Perjalanan ke Taif juga menguatkan tekad Nabi untuk terus menyebarkan dakwah Islam. Tak lama setelah kembalinya dari Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa besar lainnya, yaitu Isra, Mikraj, di mana beliau diangkat ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi salah satu tanda bahwa meskipun di dunia Nabi menghadapi kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan dukungan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Demikian sobatku, kisah yang dapat saya sajikan semoga menginspiratif kehidupan kita untuk lebih baik lagi.